Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika di hari ini. Melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin via Zoom. Kali ini kita belajar kesebangunan, masih tetap kesebangunan. Ini khusus membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Sebelum kita mulai, persiapkan dulu buku tulis dan buku paket. Barangkali nanti ada beberapa hal yang perlu kalian tulis. Berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Oke, kesebangunan dua segitiga. Yang kita bahas ini khusus tentang segitiga. Sama seperti yang kemarin, bahwa kalau kita membahas tentang kongruen atau kesebangunan, maka akan ada syaratnya. Syaratnya masih tetap kayak kemarin, syaratnya ada dua, yaitu kesebangunan. Sebuah bangun dikatakan sebangun jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Besar sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sama seperti kemarin ya. Berarti kan segitiga di sebelah kanan, sisi-sisi yang bersesuaian itu sisi apa saja? Ini ada garis yang berbeda, ada garis merah, ada yang berwarna hijau, sudutnya juga begitu, ada sudut yang satu garis, dua garis, dan lingkaran kecil berwarna hijau. Sisi-sisi yang bersesuaian, nilainya bernilai senilai ya. Sisi-sisi yang bersesuaian itu nih AB, sisi AB bersesuaian dengan A aksen, B aksen. Karena apa? Kok tahu bersesuaian? Karena sudut bentuknya sama. Sudut A satu garis, sudut A aksen satu garis, sudut B aksen dua garis, sudut B juga dua garis. Ya, perbandingan sisi-sisi yang senilai. A aksen, B aksen sebanding dengan garis AB. Garis B aksen, C aksen sebanding dengan garis BC. Garis A aksen, C aksen sebanding dengan garis AC. Garis AB panjangnya 6. Garis A aksen, B aksen panjangnya 6A. 6A ini bisa kelipatannya ya. Bisa dibesar atau bisa diperkecil. Oke, kita lanjutkan. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Diperhatikan, sudut A ini satu garis lengkung. Ini sudut B aksen satu garis lengkung. Kalau tandanya sama seperti ini, artinya besarnya sama. Sudut A besarnya sama dengan sudut A aksen. Sudut B besarnya sama dengan sudut B aksen. Dan sudut C besarnya sama dengan sudut C aksen. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama. Dan yang kedua, sifatnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sebuah segitiga jika AB, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen memenuhi syarat tersebut di atas, syarat 1 dan 2, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dikatakan sebangun. Ini lambang sebangun ini seperti huruf S yang tidur ya, huruf S tidur. Kita lanjutkan. Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Oke.
Ini ada, perhatikan ada beberapa segitiga siku-siku. Ini ada di buku paket. Nanti kalian cari buku paketnya. Ini saya menjelaskan supaya kalian nanti belajarnya lebih mudah. Perhatikan gambar berdasarkan kegiatan 3 dengan memperhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Bisa juga segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC. Bisa juga segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Ini di hari segitiga ini ada 3 segitiga yang sebangun. Yang pertama, diperhatikan. Masih ini segitiga 1, 2, 3, ini segitiganya sama. Ini nanti saya tunjukkan supaya kalian lebih ingat saja. AB kuadrat. AB kuadrat. Ini AB kuadrat itu sama dengan BD. Oke ya. Panjang BD dikali BC. Nah, ini dikali BC. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Yang kedua ini ada. Ini yang pertama tadi sudah. Ini yang kedua. AC kuadrat. AC berarti arahnya ke atas. AC kuadrat sama dengan CD. Oke. Dikali CB. Nah, ini alurnya ya. Kalau kalian harus menghafal seperti ini, itu mudah lupa. Tapi kalau kalian perhatikan gambar ini, alurnya AC kuadrat, persamaan yang kedua, AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Sedangkan yang ketiga, AD kuadrat, AD ini yang tengah, AD kuadrat ini sama dengan DB. Ya, ini ke kanan DB dan ke kiri DC. Oke, ini bagian ini yang perlu kalian tulis. Jadi kalian ingat sekali lagi, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AD kuadrat dari A ke C, AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Sedangkan AD kuadrat, ini kan tengah, maka DC kali DB. Ini kesebangunan khusus pada segitiga. Kalau ada soal-soal seperti ini, semoga kalian bisa ingat dari bagian ini ya. Kita lanjutkan. Ada contoh. Ini ada di buku kalian. Contoh 1. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC ini seperti tadi, ada segitiga ABD, ada segitiga DCB dan sebagainya. Nomor 1. Pasangan segitiga yang sebangun. Dari gambar itu ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab ya. Yang pertama, pasangan segitiga yang sebangun. Segitiga ABD itu sebangun dengan segitiga BCD. Oke. Selain itu ada juga selain ini ya, segitiga ABD dengan segitiga apa lagi tadi? Oke. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD.
Ada lagi segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDC. Ada 3 pasang segitiga yang sebangun. Gak apa-apa, ini kita jawab 1. Yang kedua, pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun. Ya, ini yang dari segitiga ABD sebangun dengan segitiga BCD. Pasangan sudut yang sama besar, sudut BAD itu besarnya sama dengan BCD. Sudut ini itu besarnya dengan sudut ini. Sudut ABD ini ABD sama besar dengan sudut CDB. Ini sama. Yang ketiga, sudut ABD sama dengan sudut BC. ABD lagi. Tadi sudut apa? Sudut ADB. Oh iya, ini salah ya. Kita ulangi, sudut ADB ini. Oke. Sekarang sudut ABD yang ini. Sudut ABD sama dengan sudut BCD. Sudut ABD sama dengan sudut BCD. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, sisi AB bersesuaian dengan sisi BC, sisi BD bersesuaian dengan sisi CD, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi BD. Oke ya. Ini kita disuruh mencari panjang. Kalau ini pasangan sudut yang sama besar, ini sudut BAD, ini besarnya sama dengan sudut BCD. BCD ini ya. Nah, ini sudut BAD itu sama dengan sudut BCD yang ini ya. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Oke. Pasangan sisi AB, kalau mencari AB kuadrat itu sama dengan ini, AD dikali AC. Oke. AD 32. AC itu sepanjang ini ya, panjang AD ditambah panjang DC, berarti 32 ditambah 18, 50, 32 kali 50, 1600, panjang BA atau AB berarti sama dengan 40. Yang kedua, sisi BC. BC itu yang ke atas. Ini BC kuadrat itu sama dengan CD dikali CA ke sini. CD 18 kali 18 ditambah 32. 18 kali 50 900. BC akar 900 sama dengan 30. Sekarang yang garis tengah BD kuadrat. BD kuadrat sama dengan DA kali DC. DC-nya 18, DA-nya 32. 18 kali 32, 576. Jadi BD sama dengan akar 576 sama dengan 24. Oke.
Jadi panjang sisi BA sama dengan 40, panjang sisi BC sama dengan 30, dan panjang sisi BD sama dengan 24. Ini dari sifat-sifat khusus segitiga siku-siku. Ini ya. Kalau diperhatikan di gambar, kan ada segitiga ADE, terus ada garis tengah, garis BC sejajar dengan garis DE. Ini kalau kita perhatikan, ini ada dua segitiga. Segitiga besar, segitiga ADE, ini segitiga yang besar. Sedangkan segitiga ABC, ini segitiga yang kecil. Ya. Dari gambar ini ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga ADE. Segitiga ABC itu dikatakan sebangun dengan segitiga ADE dengan alasan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi ya. Ini caranya, ini bisa di sisi AB ini bersesuaian dengan sisi AD. Ini sisi yang bersesuaian. Sisi AC ini bersesuaian dengan sisi AE. Garis BC sejajar bersesuaian dengan garis DE. Bersesuaian. Ini sudah bisa dikatakan sebangun, tapi ini belum valid, belum benar. Masih perlu sesuatu yang perlu kita benarkan lagi. Segitiga, oh bukan, sudut ABC yang di sini yang saya lingkar ini sama dengan sudut ADE. Nah, ini saya kasih lambang lingkaran. Sudut ACB, nah, ACB ini dikasih tanda silang sama dengan sudut AED. Nah, sudut ini sama dengan sudut yang ini. Terus satu sudut lagi yang mana ini? Satu sudut dipakai oleh dua segitiga. Sudut DAE itu sama dengan sudut BAC. Karena A ini kan puncak dua segitiga ya. Ini A ini puncaknya di segitiga itu kan dua-duanya ada huruf AA, BC, dan ADE. Ini ya bukti bahwa segitiga dengan gambar seperti itu. Ada segitiga, sebuah segitiga ditarik dengan garis sejajar dengan alasnya. Ada beberapa syarat yang sudah terpenuhi secara langsung. Ini dari contoh yang tadi, ini kita bahas contohnya dari gambar tadi. Ini ada segitiga, sama seperti tadi, segitiga ADE, segitiga yang besar itu segitiga ADE, sedangkan segitiga yang kecil segitiga ABC. Tentukanlah panjang sisi DE dan panjang sisi AB. Sisi panjang DE itu berarti yang ini. Dan sisi AB itu berarti yang ini. Oke. Ada dua pertanyaan. Terus besar sudut ACB. Sudut ACB itu berarti sudut yang ini. Dengan sudut ADE itu sudut yang ini. Oke. Sudut DAE. Sudut DAE itu sudut yang ini ya. Oke. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Kalau menghitung panjang sisi berarti kita harus cari perbandingan dulu. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sama kayak tadi. AB
Ini bersesuaian dengan AD. BC ini garis tengah, garis sejajar. BC ini bersesuaian dengan DE. Dan AC ini bersesuaian dengan AE, seperti yang diterangkan di depan. Nah, ini kita hanya tinggal memasukkan aja. AC, panjang AC 4, panjang AE berarti 4 ditambah 8, 12. AC dibanding AE sama dengan 1/3. Panjang BC 5 cm, kita mencari DE ya. Sekarang kita mencari DE, posisi DE. Kita cari DE. Mencari DE, itu DE ini bersesuaian dengan BC. Maka perbandingan yang kita gunakan, perbandingan yang ada BC dan DE. BC dan DE, ini perbandingannya. Terus AC dan AE, ini perbandingan yang sudah diketahui nilainya. Yang ini kan tahu ya, sudah tahu. Berarti yang ini yang kita gunakan. BC dibanding DE sama dengan AC dibanding AE. Ya. Nih, DC ini dikalikan silang. BC sama dengan 5, DE yang kita cari, panjang AC dibanding AE ini kan sepertiga tadi ya, sudah ketemu sepertiga, ini tinggal kali silang, 5 kali 3, 15, DE kali 1 sama dengan DE, DE sama dengan 15. Panjang BD sama dengan 5, kita mencari AB. AB ini yang bersesuaian dengan AD. Berarti AB dibanding AD sama dengan AC dibanding AE. Ini AC dan AE ini kan sudah diketahui ya, dari sini bisa kita masukkan. AB dibanding AD, AD itu penjumlahan dari AB ditambah BD. AB berbanding AD. AD ini dapatnya dari AB ditambah BD. AC sama dengan 1/3. AB dibanding AB plus 5, BD-nya ini 5, sama dengan 1/3. Kita lanjutkan. Balik aja ya. Ini kita kalikan silang. Ini nanti AB kali 3, 3AB. 3AB sama dengan AB ditambah 5. Oke ya. 3AB sama dengan AB ditambah 5. Oh ini ya. 3AB sama dengan AB ditambah 5. Kalau ada penjumlahan seperti ini, yang variabelnya kan AB, AB kita jadikan satu ruas. 3AB dikurangi AB, AB pindah ke kiri dari negatif sama dengan 5. 2AB sama dengan 5, maka AB sama dengan 5/2 atau 2,5. Diperhatikan sekarang yang sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, itu syarat sebangun. Sekarang yang kita cari tadi sudut ACB, sudut ACB ini sama dengan sudut AED, berarti di sini sama dengan 37. Oke. Sudut yang kedua, sudut ADE. Sudut ADE ini bersesuaian dengan sudut ABC ini. Besarnya berarti sama dengan 53.
Oke. Sedangkan sudut DAE ini sudut segitiga. Ini sudah diketahui dua sudut, maka sudut yang A itu didapat dari 180 dikurangi 53 ditambah 37. 180 ini 53 ditambah 37 sama dengan 90. 180 dikurangi 90 sama dengan 90. Oke. Jadi besar sudut ACB sama dengan 37, sudut ADE sama dengan 53 dan sudut DAE sama dengan 90 derajat. Oke. Itu anak-anak pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jangan lupa selalu beribadah. Saya Bu Yuli mohon maaf jika pembelajaran kali ini belum bisa sepenuhnya kalian pahami. Bisa dibuka kembali videonya atau bisa juga chatting langsung dengan saya. Jangan lupa kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.